Sebelum memasuki materi pembahasan, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Ahmad Wahyudi dengan akhiran MBM 142, rekan saya Muhammad Fajar dengan akhiran MBM 139, rekan saya selanjutnya Vela Angelia dengan akhiran MBM 167, selanjutnya Vidya Dwi Yunia dengan akhiran MBM 176, selanjutnya Nia Anggraini dengan akhiran MBM 178, dan yang terakhir Nadia dengan akhiran MPM 200. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas terkait peran teknologi informasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis, serta menjelaskan terkait pengembangan sistem informasi, analisis sistem, dan konsep desain, serta berbagai metode pengembangan sistem. Nah, yang pertama terkait teknologi informasi. Teknologi informasi atau biasa disebut TI mengacu pada kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan oleh banyak orang untuk mengelola, mengomunikasikan berbagai informasi. Perusahaan biasanya menggunakan informasi sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas, memberikan produk atau layanan jasa, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan membuat keputusan yang tepat. Dalam era global saat ini yang memiliki persaingan ketat, teknologi informasi menjadi pembeda antara keberhasilan dan kegagalan, di mana para perusahaan atau manajer dituntut untuk dapat menggunakan teknologi informasi untuk mendukung bertanya perusahaan di era global saat ini. Keberhasilan bisnis juga tergantung pada teknologi informasi, di mana TI mendorong ekonomi digital baru, di mana kemajuan dalam perangkat keras, perangkat lunak, konektivitas dapat memberikan manfaat yang besar bagi bisnis ataupun individu itu sendiri. Nah, adapun teknologi informasi yang pertama yaitu perubahan sifat teknologi informasi. Teknologi informasi pada saat ini sangat berkembang. Contoh yang dapat digambarkan yaitu IBM yang merupakan pemasok utama peralatan kantor dan mesin ketik jauh sebelum era komputer pada saat ini. Nah, IBM terus melakukan inovasi ataupun improvisasi mengikuti era ataupun mengikuti zaman, sehingga IBM yang dulunya menghasilkan peralatan kantor dan mesin ketik sekarang berhasil beradaptasi dan menciptakan produk baru yaitu perangkat lunak dan layanannya. Perusahaan ini juga berinvestasi dan mencoba merekrut bakat terbaik yang ada di penjuru dunia. Hasilnya IBM memiliki banyak paten dan lebih banyak memenangkan hadiah Nobel daripada para kompetitor IT lainnya. Yang kedua, analisis dan desain sistem. Analisis dan desain sistem merupakan proses langkah demi langkah untuk mengembangkan sistem informasi berkualitas tinggi, di mana sistem informasi menggabungkan teknologi, orang, dan data untuk memberikan dukungan bagi fungsi bisnis, seperti pemrosesan pemesanan, pengendalian inventaris, sumber daya manusia, akuntansi, dan masih banyak lagi. Beberapa sistem informasi menangani tugas-tugas rutin sehari-hari, sementara yang lain dapat membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik, menemukan tren pasar, dan juga mengungkap pola yang mungkin tersembunyi dalam data yang tersimpan. Sebab selanjutnya yaitu sistem informasi, yang mana merupakan serangkaian komponen perangkat lunak maupun perangkat keras dalam menggunakan sistem informasi. Adapun komponen tersebut antara lain hardware, yang merupakan perangkat keras terdiri dari semua hal yang ada di lapisan fisik sistem informasi. Misalnya, perangkat keras yang dapat mencakup server, stasiun kerja, jaringan, perangkat telekomunikasi, kabel, serat optik, perangkat seluler, pemindai, perangkat perekam digital, maupun infrastruktur berbasis teknologi lainnya. Yang kedua, ada software, merupakan perangkat lunak yang mengacu pada program yang mengendalikan perangkat keras dan menghasilkan informasi atau hasil yang diinginkan. Perangkat lunak sendiri terdiri dari perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga ada data. Data merupakan bahan mentah yang diubah oleh sistem informasi menjadi informasi yang berguna. Misalnya, sistem informasi yang menggunakan basis data relasional dapat menyimpan data di berbagai lokasi yang disebut tabel. Dengan menghubungkan tabel-tabel tersebut, sistem dapat menampilkan informasi spesifik yang dibutuhkan pengguna, tidak lebih dan tidak kurang.
Selanjutnya ada prosesor, yang merupakan perangkat yang digunakan dalam menjalankan sistem informasi untuk dapat meningkatkan sistem informasi yang canggih dan lebih baik. Diperlukan prosesor yang dapat menjalankan fungsi tersebut. Dengan kata lain, prosesor merupakan otak atau inti dari sistem informasi. Dengan kata lain, prosesor merupakan otak atau inti dari sistem informasi. Yang kelima, orang. Orang di sini yaitu yang memiliki kepentingan dengan sistem informasi atau disebut juga pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan sendiri meliputi kelompok manajemen yang bertanggung jawab atas sistem, pengguna di dalam maupun di luar perusahaan yang akan berinteraksi dengan sistem, dan anggota staf teknologi informasi seperti analis sistem, programmer, dan administrator jaringan yang mengembangkan dan mendukung sistem. Sebab selanjutnya yaitu strategi bisnis internet. Yang pertama, the internet model, yaitu perdagangan berbasis internet atau yang biasa kita sebut e-commerce, merupakan sistem berbasis internet yang melibatkan berbagai desain perangkat keras dan perangkat lunak. Tetapi, model umumnya adalah serangkaian halaman web yang menyediakan antarmuka pengguna yang berkomunikasi dengan perangkat lunak, manajemen berbasis data, dan server data berbasis web. Pada perangkat seluler, pengguna berinteraksi dengan sistem melalui aplikasi, tetapi layanan back-end yang sama diakses. Yang kedua ada B2C atau business to consumer atau konsumen. Dengan menggunakan internet, konsumen dapat membeli berbagai macam produk dan layanan secara daring. Lingkungan belanja baru ini memungkinkan pelanggan melakukan riset, membandingkan harga dan fitur, memeriksa ketersediaan, mengatur pengiriman, dan memilih metode pembayaran yang dipilih dalam satu sesi yang mudah. B2C ini mengubah model bisnis tradisional dan menciptakan model bisnis baru. Misalnya, bisnis yang umum adalah toko retail. Nah, sekarang berpindah menggunakan aplikasi ataupun website untuk menyesuaikan zaman. Yang ketiga ada B2B atau business to business. Meskipun sektor bisnis ke konsumen atau B2C lebih dikenal, volume B2B jauh lebih besar. Pengamat industri sendiri memperkirakan bahwa penjualan B2B akan meningkat tajam karena semakin banyak perusahaan berupaya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Ketika volume B2B melonjak, transaksi perusahaan bermigrasi ke internet yang menawarkan protokol standar, ketersediaan universal, dan biaya komunikasi yang rendah. Keuntungan utama web adalah ia menawarkan komunikasi yang lancar antara lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda dimanapun dan kapanpun. Baik, subbab selanjutnya terkait pemodelan operasi bisnis. Analis sistem biasanya menggunakan pemodelan untuk menggambarkan operasi perusahaan dan kebutuhan informasi. Pemodelan menghasilkan representasi grafis dari suatu konsep atau proses yang dapat dianalisis, diuji, dan dimodifikasi oleh pengembang sistem. Seorang analis sistem dapat menjelaskan dan menyederhanakan suatu sistem informasi dengan menggunakan serangkaian model bisnis, data, objek, jaringan, dan proses. Pemodelan bisnis melibatkan profil bisnis dan serangkaian model yang mendokumentasikan operasi bisnis. Selanjutnya, rekayasa sistem berbasis model atau MBCA adalah salah satu metode utama yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sistem informasi. Proses bisnis adalah serangkaian transaksi, peristiwa, dan hasil tertentu yang dapat dijelaskan dan didokumentasikan. Selanjutnya, proses bisnis atau BPM secara grafis menampilkan satu atau beberapa proses bisnis seperti menangani reservasi maskapai penerbangan, memenuhi pesanan produk, atau memperbarui akun pelanggan. Untuk model yang kompleks, analis dapat memilih alat berbasis komputer yang menggunakan notasi pemodelan proses bisnis atau BPMN. Sebab selanjutnya terkait sistem informasi bisnis. Terdapat 7 bagian. Yang pertama, enterprise computing atau computing perusahaan, mengacu pada sistem informasi yang mendukung operasi di seluruh perusahaan dan mensyaratkan manajemen data. Yang kedua ada transaction processing atau sistem pemrosesan transaksi
yaitu memproses data yang dihasilkan oleh operasi bisnis sehari-hari. Contohnya sistem pemrosesan transaksi termasuk pemrosesan pesanan pelanggan, piutang, dan pemrosesan klaim garansi. Selanjutnya, dukungan bisnis. Sistem pendukungan bisnis memberikan dukungan informasi terkait pekerjaan kepada pengguna di setiap tingkatan perusahaan. Sistem ini dapat menganalisis data transaksional, menghasilkan informasi yang diperlukan untuk mengelola dan mengontrol proses bisnis, dan memberikan informasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan menggunakan database besar yang disebut basis pengetahuan, yang memungkinkan pengguna menemukan informasi dengan memasukkan kata kunci atau pernyataan dalam frase bahasa Inggris normal. Sistem manajemen pengetahuan menggunakan aturan inferensi, yang merupakan aturan logis yang mengidentifikasi pola dan hubungan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu 1.5.5 tentang produktivitas pengguna. Perusahaan menyediakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas karyawan di semua level, seperti email, konferensi video, dan pengolah kata. Teknologi ini memungkinkan karyawan berbagi data, bekerja sama, dan bekerja lebih efisien. Contoh alat kolaborasi populer adalah Slack, yang menggabungkan komunikasi dan integrasi aplikasi dalam satu platform. Meskipun teknologi ini diharapkan mengurangi jumlah karyawan, kenyataannya pekerjaan administrasi berubah, memungkinkan karyawan fokus pada tugas yang membutuhkan pemikiran dan keputusan. Dengan komputer, tanggung jawab karyawan meningkat, didukung oleh perangkat keras murah, jaringan kuat, dan upaya pemberdayaan karyawan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu 1.5.6 asisten digital. Kemajuan dalam pemrosesan bahasa alami telah memungkinkan hadirnya asisten digital pribadi seperti Alexa, Siri, dan Google Assistant. Asisten ini menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pengguna melalui perintah suara seperti berbicara dengan orang sungguhan, dan suaranya terdengar seperti manusia. Berbasis cloud, asisten ini dapat terintegrasi dengan perangkat dan aplikasi lain seperti mengontrol lampu di rumah atau suhu kantor. Kemudian materi 1.5.7 integrasi sistem. Integrasi sistem memungkinkan perusahaan besar menggabungkan berbagai fungsi seperti pemrosesan transaksi, dukungan bisnis, manajemen pengetahuan, dan produktivitas. Contohnya yaitu ketika ada klaim garansi dari pelanggan, sistem pemrosesan transaksi mencatat klaim itu dan memperbarui sistem manajemen pengetahuan serta sistem kendali mutu. Teknisi kemudian bisa menganalisis data untuk memutuskan apakah perlu ada perubahan desain produk. Materi selanjutnya yaitu materi 1.6 model informasi organisasi. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Perusahaan biasanya memiliki beberapa tingkatan, mulai dari karyawan melapor ke supervisor, supervisor melapor ke manajer menengah, dan manajer menengah melapor ke manajer puncak. Nah, manajer puncak bertanggung jawab kepada dewan direksi. Kemudian ada manajer puncak. Di sini manajer puncak membuat rencana strategis jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Mereka mempertimbangkan investasi, pertumbuhan penjualan, dan tren pasar. Yang ketiga ada manajer menengah dan pekerja pengetahuan. Manajer menengah mengarahkan dan mendukung supervisor serta memerlukan informasi lebih detail untuk membuat keputusan. Sedangkan pekerja pengetahuan seperti analis dan akuntan membantu menjalankan fungsi utama perusahaan. Yang keempat ada supervisor dan pemimpin tim. Mereka di sini mengawasi operasi harian dan memastikan tugas berjalan dengan lancar. Mereka juga membuat keputusan operasional dan memastikan ketersediaan alat dan pelatihan yang diperlukan. Yang kelima ada karyawan operasional. Karyawan ini menggunakan sistem untuk memasukkan dan mengakses data yang mereka perlukan dalam pekerjaan sehari-hari. Banyak perusahaan memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada karyawan operasional, sebuah tren yang disebut pemberdayaan untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan dari pelanggan. Materi selanjutnya yaitu materi 1.7 pengembangan sistem. Yang pertama ada analisis terstruktur.
Metode tradisional yang menggunakan siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC untuk merencanakan dan mengelola pengembangan sistem. Metode ini berfokus pada pembuatan model proses yang menggambarkan bagaimana data diubah menjadi informasi yang berguna. Yang kedua, ada analisis berorientasi objek. Metode ini itu lebih modern, di mana data dan proses digabungkan menjadi objek yang merepresentasikan elemen dunia nyata. Analisis OO memungkinkan pengembangan komponen yang dapat digunakan kembali, sehingga mempercepat proses implementasi. Yang ketiga, ada metode Agile, yaitu pendekatan terbaru yang berfokus pada pengembangan sistem secara iteratif dengan prototype. Metode ini mengutamakan fleksibilitas dan umpan balik terus-menerus dari pengguna, tetapi mungkin berisiko jika tidak diterapkan dengan benar. Yang keempat, ada pembuatan prototype. Metode ini itu di mana versi awal dari sistem informasi dibuat untuk menguji ide, memeriksa masukan dan keluaran, serta antarmuka pengguna sebelum mengambil keputusan akhir. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yaitu alat-alat. Semua metode pengembangan sistem harus didukung oleh perangkat untuk memungkinkan analisis sistem, mengembangkan, mengelola, dan memelihara sistem informasi yang berskala besar. Nah, alat-alat ini memudahkan pembangunan sistem informasi sehingga meningkatkan produktivitas TI dan meningkatkan kualitas produk akhir. Setelah mengembangkan model, banyak alat case dapat menghasilkan kode program yang mempercepat proses implementasi. Kemudian yaitu Departemen Teknologi Informasi. Nah, pengembangan aplikasi, yaitu merupakan kelompok pengembangan aplikasi TI ini biasanya memberikan kepemimpinan dan panduan menyeluruh, tetapi tim yang terdiri dari pengguna, manajer, dan anggota staf TI mengembangkan sistem itu sendiri. Kemudian yaitu dukungan dan keamanan sistem. Dukungan dan keamanan sistem menyediakan layanan perlindungan dan pemeliharaan penting untuk perangkat keras dan perangkat lunak sistem, termasuk sistem komputasi perusahaan, jaringan, sistem pemrosesan transaksi, dan infrastruktur TI perusahaan. Yang kemudian yaitu ada dukungan pengguna. Nah, yaitu memberi pengguna informasi teknis, pelatihan, dan produktivitas dukungan. Fungsi dukungan pengguna biasanya disebut sebagai meja bantuan. Kemudian yaitu ada administrasi basis data, melibatkan desain, manajemen, keamanan, pencadangan, dan akses data. Yang kemudian ada administrasi jaringan, yaitu merupakan operasi bisnis yang bergantung pada jaringan yang mendukung sistem informasi di seluruh perusahaan. Administrasi jaringan yaitu mencakup pemeliharaan, dukungan, dan keamanan perangkat keras maupun perangkat lunak. Kemudian ada dukungan web, yaitu merupakan fungsi dukungan teknis yang vital. Nah, spesialis dukungan web merancang dan membangun halaman web, memantau lalu lintas, mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir ada jaminan kualitas, yaitu yang meninjau dan menguji semua perubahan aplikasi dan sistem untuk memverifikasi spesifikasi dan standar kualitas dari perangkat lunak. Kemudian sebab berikutnya yaitu analisis sistem. Nah, seorang analis sistem yaitu menyelidiki, menganalisis, merancang, mengembangkan, memasang, mengevaluasi, dan bahkan memelihara sistem informasi perusahaan. Nah, seorang analis sistem yang sukses memerlukan pengetahuan teknis, keterampilan komunikasi lisan dan tertulis, pemahaman tentang operasi bisnis, dan bahkan keterampilan berpikir kritis. Untuk perannya yaitu seorang analis sistem membantu mengembangkan sistem TI yang mendukung persyaratan bisnis. Agar berhasil, analis seringkali harus bertindak sebagai penerjemah. Misalnya ketika mereka menjelaskan proses bisnis kepada programmer, mereka harus berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami oleh programmer dengan jelas. Kemudian yaitu beberapa tren utama yang mengganggu teknologi informasi, yaitu meliputi yang pertama ada metode Agile, yaitu kumpulan beberapa metode pengembangan perangkat lunak secara berulang dan bertahap sesuai dari kebutuhan. Yang kedua ada cloud computing atau komputasi awan. Dalam banyak hal merupakan kembalinya ke masa lalu, yaitu sebuah model komputasi bersama dan sumber daya penyimpanan data yang diakses dari klien jarak jauh. Komputasi awan mempresentasikan aspek komputasional dari pemrosesan. Yang ketiga yaitu ada ilmu data, yaitu mempresentasikan aspek data seperti berbagai alat dan teknik yang baru tengah dikembangkan untuk mengelola kumpulan data besar ini.